Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wal'iyadu billah minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah sekian lama kita terpisah oleh waktu dan kesempatan, akhirnya pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala persatukan kita di atas majelis ilmu. Suatu majelis yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan, ya, dari sekian banyak keutamaan bagi manusia-manusia yang menuntut ilmu. Salah satu keutamaan terindah adalah di saat Allah Jalla wa'ala menyebut nama kita, memuji kita, fulan bin fulan, di hadapan para malaikahnya. Allah subhanahu wa ta'ala sebut nama kita. Ini adalah sebuah kegembiraan. Kita bisa bayangkan barakallahu fikum apabila salah seorang raja ataupun penguasa ataupun presiden menyebutkan nama kita, fulan bin fulan, dia memuji kita. Ini Allah Jalla wa'ala, pemilik seluruh kerajaan, memuji hamba-hambanya yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Namun perlu kita ingatkan bahwa keutamaan ini dan keutamaan yang lainnya hanya akan didapat apabila kita ikhlas mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang terdapat dalam Arba'in Nawawiyah. Ini kumpulan hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, salah seorang ulama yang seharusnya menjadi panutan kita di dalam semangat menuntut ilmu. Bayangkan saja, para ulama menulis, mencatat jumlah lembar kitab yang beliau tulis. Perhatikan, bukan yang beliau baca, namun beliau tulis. Itu apabila dibagi dengan usia beliau yang hanya 45 tahun lamanya, itu satu hari beliau menulis 80 lembar, 80 halaman satu hari. 80 halaman. Kita mungkin biasa untuk menulis beberapa chat satu hari, itu pun sudah bosan. Ini menulis ilmu, menulis ilmu. Yang apabila ilmunya ditulis, yang dikumpulkan dalam berjumlah halaman, maka dibagi dengan usia beliau, maka akan didapat bahwa dalam satu hari beliau menulis 80 halaman. Bagaimana belajarnya beliau? Disebutkan oleh para ulama, oleh dirinya sendiri dalam menulis biografinya, bahwa beliau satu hari itu belajar 12 jam pelajaran. 12 jam pelajaran. Dalam artian apa? Dia lebih banyak belajar daripada tidurnya. Dia lebih banyak belajar daripada bermainnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang demikian besar kepadanya. Kita untuk belajar 1 jam aja satu hari sudah apa? Sudah bertongkar sama oma, bertongkar sama ayah. Nah, disuruh
murajaah Al-Quran, disuruh murajaah pelajaran, ya sudah apa? Sudah meraju. Ya, ini menjadi apa? Menjadi motivasi bagi kita dalam semangat untuk menuntut ilmu. Demikian juga motivasi bagi kita untuk ya hidup seadanya. Beliau pernah menyebutkan bahwa dirinya selama 2 tahun tidak pernah makan kecuali makan yang disediakan oleh pondok pesantrennya. Ya, Masya Allah. Selama 2 tahun dia tidak makan kecuali dengan makanan yang disediakan oleh ibu kantinnya. Ya, tidak sibuk mencari jajan. Ya, Bi, ini habis sudah jajanku. Ya, dan lain sebagainya. Demikian juga Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebagai teladan bagi kita dalam apa? Dalam hal zuhud. Ya. Di akhir-akhir kehidupannya beliau diangkat menjadi seorang rektor. Seorang yang mengkepalai suatu universitas di Damaskus pada saat itu. Namun 1 rupiah pun dia tidak ambil upahnya. 1 rupiah pun 1 rupiah lah ya. Walaupun mata uang di sana beda. Ya, tidak diambil upahnya. Karena apa? Karena beliau mencukupkan makan dari pondok tersebut. Dia tidak ambil gajinya. Ini beberapa ataupun sekelumit tentang kisah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sehingga kita mendapati ya ilmu beliau menyebar, kitab-kitab beliau menyebar, ya, sehingga tidaklah kosong suatu negeri kaum muslimin dari karya-karya beliau. Bahkan hampir setiap masjid kaum muslimin itu terdapat karya-karya beliau. Dan salah satu kitab populer yang terkenal di kalangan penuntut ilmu ataupun orang-orang awamnya adalah Arba'in Nawawiyah. Baik. Hadis yang pertama. Basir. Hadis pertama dari Arba'in Nawawiyah. Nah, Ja'far. Albani. Hadis yang pertama. Sudah disetor kan? Sudah. Tinggal di pondok pesantren setoran apalan. Padahal, Masya Allah. Udah, baru seminggu aja. Keluar tak? Nah, Albani, mana hafalan? An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Nah, hadis kedua. Ketiga. Enggak ada. Basir. Hadis ketiga. Bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu Rasulullah. Allah Rasul. Iqamis salat, ita'iz zakat, shaumi Ramadan. Wa hajjil bait. Hajjil bait, shaumi Ramadan. Nah. Hadis keempat. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Thayyib. Hadis yang kelima, Albani. Ini kalau kita kuasai hadis Arba'in Nawawiyah ini, ya, maka seluruh aspek dalam beragama ini sudah kita kuasai.
Ya, hadis-hadis yang ada yang selebih-selebihnya itu akan bermuara ke sini. Ini induk-induknya. 42 hadis ini adalah induk-induk dari hadis-hadis yang lain. Jadi kalau kita kuasai induknya, kepalanya ini, maka kita sudah menguasai secara global hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya sekitar 5.000-an. Jadi hadis Rasulullah SAW yang sahih itu ya hanya sekitar 4.000 sampai 5.000. Ini kalau tidak berulang. Terkadang satu hadis itu sama dia maknanya, sama dia maksudnya, namun diriwayatkan oleh 10 sahabat, oleh 60 sahabat, oleh sekian sahabat. Sehingga itu dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa beliau menghafal alfu alfin, 1 juta hadis. Maksudnya apa? Dengan sanad-sanadnya. Dengan sanad-sanadnya. Walaupun setelah diteliti oleh para ulama, diteliti jumlah hadis yang sahih tanpa ada pengulangan. Ya, tanpa ada pengulangan, maka itu jumlahnya sekitar 5.000 hadis. Di antara 5.000 hadis tersebut, apabila diperas lagi, maka akan muncullah 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka alangkah indahnya apabila kita berusaha untuk menghafalnya. Insya Allah kalau kajian pagi ini rutin kita lakukan untuk anak pribadi ya, di ahad pertama, maka ahad pertama bulan depan ya kita setor sampai hadis yang kelima. Nah, sepakat atau sepakat? Ya, enggak apa. 1 pekan 1 hadis. Ya, kalau perlu 1 bulan 1 hadis. 1 bulan 1 hadis, lama-lama apa? Ini untuk mengingatkan barakallahu fikum. Terkadang kita sudah ngaji puluhan tahun, belasan tahun, minimal 2 tahun, 3 tahun. Kalau kalau ngambil titel udah ada gelar dari S1, D2. Atau kalau 4 tahun S1. Kalau macam mana sudah S3. Karena sudah lebih dari 10 tahun. Namun kenapa kita tetap di posisi TK saja ya, ataupun SD saja? Karena kita nggak menghafal. Ya, kita sudah banyak baca kitab, baca, dengar juga dengar ya. Ya, baik di HP ataupun yang lainnya. Namun karena kita tidak menghafal matan-matannya, tidak menghafal usul-usulnya, maka berlalu begitu saja. Kita tidak naik-naik kelas. Kita tidak naik-naik kelas. Di situ aja. Ya. Kalau dalam hadis itu arba'in nawawiyah, kalau dalam akidah itu nanti ada usulul talatah dan lain sebagainya. Itu tidak mau kalau kita ingin upgrade namanya, menaikkan gelar kita ataupun status kita, mau tidak mau kita harus menghafal. Kalau tidak ya sama. Sudah 30 tahun pun nanti kita ngaji, sudah 40 tahun kita tetap di posisi Posisi ibtidaiyah, tingkatan pertama. Ini sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah dalam artian mudah-mudahan ya kita barakallahu fikum mendapatkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu ya, orang-orang yang menuntut ilmu. Namun sangat disayangkan di saat kita memiliki sebenarnya kemampuan. Jadi ada sebuah kisah ya, mudah-mudahan memotivasi kita. Ada salah seorang ahlu bid'ah ingin berdebat dengan salah seorang ulama ahli sunnah. Ahlu bid'ah mau berdebat dengan ulama ahli sunnah. Sampai di kota tujuannya ya, beberapa langkah lagi menuju rumah ulama ahli sunnah tadi, dia minum minum kopi. Ya. Namun dia melihat ada hal yang aneh dari penjual kopinya. Dia lihat ini penjual kopi, kalau tidak ada pelanggan dia baca kitab. Tidak ada pelanggan dia baca kitab. Ada pelanggan baru dia seduh kopinya, dia hidangkan, kemudian dia kembali baca kitab. Nah, kemudian penasaran ini si ahli bid'ah yang ingin berdebat tadi dengan ulama ahli sunnah. Dia langsung to the point, kau murid siapa? Lalu dijawab oleh penjual kopi tadi. Perhatikan, penjual kopi bukan penuntut ilmu ya, namun penjual kopi. Dia menjawab,
aku belajar tempat fulan katanya. Ulama fulan. Ulama fulan itu adalah ulama yang akan diajaknya oleh ahlu bidah untuk berdebat. Begitu mendengar kejadian tersebut, melihat kejadian tersebut, dia langsung angkat kaki pulang ke negerinya. Iya, ini murid aja kayak gini belajar. Aku aja kayak gini. Iya. Murid aja kayak gini belajar apa lagi? Gurunya. Ya, itu poinnya barakallahu fikum. Bahwa apapun profesi kita bukan sebagai alasan bagi kita untuk Untuk bermalas-malasan, untuk meninggalkan menuntut ilmu. Semangat. Ya, ada himmah, ada semangat yang kuat. Nah, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Syekh Albani rahimahullah taala. Syekh Albani rahimahullah taala itu bekerja hanya dua hari dalam satu pekan. 2 hari dalam satu pekan. Enggak salah, hari Selasa dan hari apa satu lagi. 5 hari lagi dia belajar. 5 hari lagi dia belajar. Cukup untuk makannya, cukup. Ya. Cukup. Karena apa? Karena orang-orang yang menuntut ilmu tersebut Allah mudahkan rezekinya. Makan yang sedikit bisa mengenyangkan. Karena apa? Karena barokah. Nah, jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang minimal seminimalnya kita ada hafalan 40 hadis. Ya, ada hafalan 40 hadis. Apalagi yang hadir di sini ya sahabat semua ini, pemuda. Di bawah 40 tahun itu disebut pemuda. Hanya mungkin ya cuma 2 orang ini yang tua. Itu pun kalau mereka mau dibilang tua. Ya. Selebihnya apa? Syabab, pemuda. Baik. Kita insyaallah akan masuk hadis yang kelima. Jadi bulan depan seluruh kita barakallahu fikum berusaha untuk menghafal satu demi satu hadis arba'in Nawawiyah. Minimal kita sudah hafal 1 atau 2 hadis, atau kalau bisa sudah 5 hadis. Hadis yang kelima, Basir atau Pak Haji dulu. Man ahdatsa fi amrina hadza. Aku ke halaman 122. Halaman 122. Coba baca. Baca. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Nah, ini berhubung dengan apa? Syarat diterimanya amalan. Hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu syarat yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi ikhlas adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Mutaba'ah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang ahdatsa, ya, yang membuat sesuatu yang baru. Di sini disebutkan maknanya adalah aujada syai'an lam yakun, membuat sesuatu yang belum pernah ada. Fi amrina, ay dinina wa syari'atina, pada agama kami dan syariat kami, ma laysa minhu ma lam yashra'hu Allah wa rasuluh, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fa huwa raddun. Maka amalan tersebut akan ditolak, tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya beragama ini sangat-sangat mudah. Ya, kita cukup beramal sesuai dengan apa yang
contohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kita tambah dan jangan kita kurangi. Selesai. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang pertama tadi ahdatsa, dia yang membuat. Kemudian ada orang-orang yang beramal dengan hasil karyanya tersebut, inovasinya tersebut. Ya, inovasi dalam beribadah. Kalau inovasi dalam dunia itu tidak ada masalah. Ya, umpamanya kita punya kereta, kita mau buat modif, ya, mau knalpotnya panjangnya 2 meter, setangnya tingginya 2 meter, itu nggak ada masalah. Ya, paling nanti dirazia oleh siapa? Oleh Pak Polisi. Nah, namun kalau agama ini tidak boleh dimodif-modif. Tidak boleh ada inovasi dalam agama. Sehingga orang-orang yang melakukan ya modifikasi ataupun inovasi dalam agama ini, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa hal, ada 6 perkara yang sering dijadikan manusia sebagai modifikasi dalam agama atau inovasi dalam agama. Ya, yang pertama dalam hal sebab. Kalau kita bisa bayangkan, kalau kereta itu apa yang sering dimodif? Ya, bisa nanti apa ya? Ya, yang tahu kereta yang biasa dimodif itu apa? Nah, knalpot, apa lagi? Pelak ya biasa ya kan? Bannya juga udah bagus, bannya besar dibuat, ya paling kecil. Kalau bisa ada ban bisa berjalan sekelingking ini dipakai orang juga ini. Ya. Kalau dalam agama ini ada beberapa hal yang sering dimodif. Ya. Karena memang manusia itu sukanya modif-memodif. Baik oma-oma, ayah-ayah, anak muda, anak gadis itu suka apa? Suka memodif. Ya. Itu hobi manusia. Kalau dalam masalah dunia nggak masalah. Ya. Dalam masalah dunia tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah modifikasi dalam agama. Yang pertama dalam masalah sebab. Ya. Dalam syariat kita, dalam syariat Islam ada yang namanya salat tahiyatul masjid. Kenapa kita salat tahiyatul masjid? Apa Aisyah? Karena masuk masjid. Iya kan? Karena apa? Karena masuk masjid. Lalu ada orang mau buat modifikasi. Bagaimana kalau kita buat salat tahiyatul bait? Ya, setiap kali masuk rumah kita salat 2 rakaat. Boleh atau tidak? Ya, tidak. Ya. Ini apa? Modifikasi dalam hal sebab. Sebabnya tidak ada dalilnya. Sudah kita buat contohnya tadi. Kita masuk masjid, kita disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Namun kalau masuk rumah tidak ada. Lalu ada orang buat modif. Ini mungkin aja nanti ke depannya ada modifikasi seperti ini, ya. Atau mungkin sudah ada, belum kita dengar. Setiap masuk rumah dia buat sholat 2 rakaat. Ya. Maka ini juga termasuk apa? Termasuk muhdath, termasuk perkara yang baru, amalannya tidak diterima. Kalau tidak diterima aja masih penting ya, akhi. Ya, ini sudah tidak diterima, dapat apa lagi? Dapat dosa. Kemudian yang kedua, yang sering juga dimodif oleh muslimin dalam masalah wajin suhu. Ya, baru-baru ini kita sedang ataupun telah atau sedang atau akan menyembelih hewan kurban, ya kan? Menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu dalam syariat hanya 3 golongan, hanya 3 jenis. Yang pertama apa? Unta. Yang kedua lembu. Yang ketiga kambing. Lalu ada yang buat modifikasi. Bosan itu aja, ya kan? Ayam.
yang kakinya 2, yang kakinya 4 kuda. Sah atau tidak kurbannya dengan kuda? Ya, kalau dari segi harga jelas lebih mahal kuda dari kambing. Ya, kalau sempat kuda-kuda yang mahal itu, ya bisa juga lebih mahal dari unta. Nah, walaupun secara umum harga kuda tersebut lebih mahal dari kambing, namun tidak sah. Tidak sah apa? Tidak sah kurbannya. Karena apa? Karena ini modifikasi. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan yang dikurban itu 3 jenis. Ya, namun dia apa? Namun dia buat modifikasi. Dia kurbankan apa? Kuda. Kemudian yang ketiga waqadruhu. Ya. Qadar itu apa namanya? Takarannya. Bisa jumlah, bisa jumlah ataupun ya jumlahnya. Ya, dalam syariat kita, di saat seseorang berwudu, maka disyariatkan hanya 3 kali. Hanya apa? Hanya 3 kali. Kemudian dia mau buat modifikasi yang baru. Dia buat 4 kali. Usap wajahnya 4 kali. Ya, kemudian tangannya juga 4 kali, kakinya juga 4 kali. Yang keempat ini tidak sah. Tidak sah. Karena apa? Karena tidak ada landasannya dalam syariat. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kaifiyah. Caranya. Ya. Contohnya dalam hal sholat. Di saat kita sholat, mana yang lebih pertama kita lakukan? Rukuk dulu atau sujud? Rukuk baru sujud. Kemudian dia modifikasi. Sujud dulu baru rukuk. Ini juga tidak sah sholatnya. Ya. Demikian juga dalam hal wudu. Ya. Dia modifikasi juga. Dia basuh kakinya, baru kepalanya, baru wajahnya, baru tangannya. Ya. Kemudian yang kelima, dalam masalah zaman, sering manusia modifikasi juga dalam masalah waktu. Contohnya orang yang sholat sebelum waktunya. Orang yang sholat sebelum waktunya, maka ini juga tidak sah sholat. Kemudian tempat. Ya, kemudian tempat. Kita tahu bahwa tawaf itu hanya di mana? Di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Namun dia tawaf di mana? Di kuburan. Di kuburan orang-orang saleh. Maka ini apa namanya? Ini namanya muhdath. Perkara-perkara yang baru. Baik. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, 6 modifikasi yang sering digunakan, yang sering dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Jadi intinya, di saat kita menginginkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya mudah. Hanya 2 syaratnya. Yang pertama, ikhlas. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kemudian ada juga beberapa hal yang bertentangan, sesuatu yang bertentangan, ini kaidah secara umum, sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya perkara tersebut mardudah, tertolak. Contoh yang pertama,
dibuat oleh beliau agar lebih memudahkan pemahaman kita. Man ba'a ishtara ba'da al-adhan tsani min yaumil jum'ah. Seseorang yang melakukan transaksi jual beli. Ini perhatikan ini. Bagi kita yang pedagang. Kalau begitu sudah adzan Jum'ah yang kedua, maka tidak ada lagi transaksi apabila kita wajib untuk mengerjakan sholat. Ya, kalau kita wajib sholat, umpamanya Pak Haji ini sedang asik jualan di depan kan, rame pula ngantri. Adzan pertama rame. Ini udah mau berangkat ini ke masjid. Contohnya Pak Haji, contohnya. Ya, adzan pertama masih sah apa? Jual beli. Ya. Kalau adzan yang kedua ya tidak sah lagi jual belinya. Ya maka kata beliau di sini, kalau seandainya ini terjadi, maka wajib untuk dikembalikan uang. Ya, penjual tadi mengembalikan uang kepada pembeli, pembeli mengembalikan udang tadi yang dibeli atau ikan tadi yang dibelinya. Ya, atau kalau bakso yang dibeli. Walaupun mungkin yang beli anak-anak kan dia tidak wajib sholat Jumat. Namun kita wajib. Atau beli HP, ya kan, beli HP atau yang lainnya. Segala bentuk jual beli apabila adzan kedua sudah berkumandang, maka tidak sah jual beli pada saat itu. Ya. Teringat pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya tergabungnya dua hari raya di satu hari, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Jumat, hari raya Pekanan. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama apa yang dilakukan oleh seorang muslim di saat dia mendapati kejadian seperti ini. Ya, ini mungkin sebagai ilmu bagi kita. Mana tahu tahun-tahun kedepannya kita kembali lagi ataupun berjumpa lagi dengan kejadian seperti ini. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah terjadi. Kalau kita buka aplikasi apa namanya ya, yang bisa mundur, penanggalan yang bisa mundur ke belakang, ya maka kita bisa temukan ini. Umpamanya seperti abang, tanggal berapa lahir? 15 Agustus. Berapa? 15 Agustus. 15 Agustus 1988. 1988. Hijriahnya? Nggak tahu. Ya, ini ada semacam aplikasi ya. Kita tekan itu, maka akan keluar tanggalnya beserta, kalau harinya sama, hari Hijriah dan Samsiah ya, Masehi itu sama dia harinya. Ya, hari Selasa di tahun 1000 sekian sama dengan Masehi 1300 sekian. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ada di hari Jumat yang bertepatan dengan salah satu hari raya di zaman Rasulullah SAW. Demikian juga di zaman Umar, demikian juga di zaman Utsman, demikian juga di zaman Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, demikian juga di zaman Abdullah bin Zubair. Jadi dalam menyikapi ini ada 4 madhab dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama madhab Hanafi dan Maliki. Ya, bagi orang-orang yang sudah sholat Id, baik Idul Fitri dan Idul Adha, dia tetap wajib untuk sholat Jumat. Dia tetap wajib untuk sholat Jumat, walaupun dia sudah sholat Id, tetap wajib. Kemudian madhab Hambali, ya kita ketahui Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz itu bermadhab Hambali. Ya, mereka berpandangan ada di sana takhir, ada di sana pemilihan.
pilihan, bukan pemilihan, ada pilihan. Barang siapa yang mau sholat silahkan. Barang siapa yang mau sholat zuhur silahkan. Ya, mau sholat Jumat maksudnya, mau sholat Jumat boleh, mau sholat zuhur juga boleh. Ini pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ini mazhab Syafi'iyah. Ya, orang yang wajib untuk Jumat maka dia wajib Jumat. Ya, maksudnya apa? Orang-orang yang jauh dari masjid boleh untuk tidak sholat Jumat, namun dia tetap wajib sholat zuhur. Pendapat yang keempat ini agak unik ya. Pendapat yang keempat ini dari Abdullah bin Zubair. Ini yang dipahami oleh Atha bin Abi Rabah dan Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Orang yang sudah sholat Id dan juga sudah sholat orang yang sudah sholat Id maka tidak wajib baginya sholat Jumat, demikian juga tidak wajib baginya sholat zuhur. Nanti dia tinggal sholat asar. Iya, makanya tadi kita sebut ini pendapat yang agak unik. Gugur kewajiban Jumat sekaligus zuhur. Ya, ini lagi teringat. Jadi kalau ke depannya ya kita menjumpai seperti ini lagi, maka ada empat madhab. Ya, kenapa kita sebutkan seperti ini? Barakallahu fikum, agar ya kita terbiasa untuk berlapang dada dalam menyikapi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, kita sebut tadi unik bukan menyalahkan ataupun merendahkan ya. Dan itu pendapat salah seorang sahabat dan begitu juga tabi'in ya. Bahkan kalau secara pribadi Anda juga ya berpendapat seperti ini dahulunya. Ya. Secara pribadi Anda dahulu berpendapat seperti ini. Namun setelah banyak membaca kitab, banyak menerima masukan-masukan, faedah-faedah ilmu, akhirnya Anda meninggalkan pendapat ini. Walaupun kita tetap kita tetap menghargai ulama-ulama ataupun kaum muslimin yang berpandangan dengan pendapat yang keempat tadi. Ya. Kemudian contoh yang kedua, "Lau tazawwajatil mar'atu bila waliyyin faz-zawaju batilun li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la nikaha illa bi waliyyin." Contoh yang kedua, seandainya seorang wanita menikah tanpa wali. Namun orang Indonesia ini pintar-pintar modifikasi. Enggak dikasih walinya, karena biasanya wali itu orang tua, dia larikan. Ya kan, Pak? Dia lari kawin. Ya, jadi di Indonesia ada istilah lari kawin. Ana jadi pertanyaan bagi Ana ini kalau bahasa Arabnya apa? Lari kawin. Ya, bagaimana hukum fikihnya wallahu a'lam. Ya. Bagaimana pernikahan orang yang lari kawin ini secara fikih? Nanti kita cari jawabannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa bi waliyyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Jadi syarat ataupun rukun nikah itu ada 5 yang sudah nikah. Apa rukunnya? Apa Aisyah? Atau kita ulangi lagi nikahnya? Abahatin, rukun nikah. Niat. Apa? Ada saksi. Berapa orang? 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian Pak Haji, rukun yang kedua. Detaman. Apa? calon pengantin.
calon mempelai laki-laki ya. Kemudian wali, wali, kemudian orang saksi. 2 orang saksi. Wali ini ya seseorang yang memiliki hubungan nasab dengan wanita dari kalangan laki-laki, baik ayah, saudara laki-laki, paman, kakek, ya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mempelai perempuan. Jadi sama. Ya, ya. Dua dong. Yang terakhir Pak Haji, apa Pak Haji? Rukunnya akad, ya, ijab kabul. Adapun mempelainya, laki-lakinya, ada mempelai perempuannya, ada saksi, ada wali, ada sudah juga di maharnya, sudah dipanggil tuan kali, sudah ada kambing, sudah ada rondang, namun tidak ada ijab kabul, tidak sah nikahnya. Ya, tidak ada ijab kabul, tidak sah nikahnya. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga. Ini contoh kepada kita bahwa perkara-perkara yang menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya, menyelisihi, tadi menambahi. Menambahi tahu kan? Itu tadi modifikasi tadi. Modifikasi ada 6 modifikasi. Ini dia bertentangan. Bertentangan dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasulullah SAW. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu dalilnya. Untuk contoh yang pertama tadi. Kalau sudah dipanggil seruan untuk adzan untuk salat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli dan berangkatlah ke masjid. Ya, ini yang contoh yang kedua, la nikaha illa biwali. Kemudian contoh yang ketiga, lau talaqa rajulun imra'atah wa hiya haidun fa hal yaqa'u at-talaqu aw la yaqa'u. Ya, seandainya seseorang menceraikan istrinya di mana istrinya dalam keadaan haid, apakah tolaknya sah atau tidak? Ya, sebagian ulama mengatakan tolaknya tetap sah. Sebagian ulama mengatakan tolaknya tidak sah. Ya, jadi bagi yang sudah berkeluarga, perhatikan ya hal ini. Demikian juga tolak 3 sekaligus. Ya, kuceraikan engkau. Ya, ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tolak seperti ini dihitung 3. Kalau sudah 3 berarti tidak boleh lagi rujuk. Tidak boleh rujuk. Kalau sudah talak 3 tidak boleh rujuk. Yang boleh apa? Istrinya kawin dulu, nikah dulu sama laki-laki lain, ya, cerai dengan lelaki kedua tersebut, habis iddahnya baru boleh menikah dengan suaminya yang pertama. Ini banyak kasus kejadian seperti ini, sehingga ada istilah apa? Cina buta. Tahu istilah Cina buta, Pak Haji? Ya, itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. La'anallahu al-muhallil wal muhallalulah. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat ya Cina buta. Contohnya si A dan si B. Ini saling cinta mencintai. Akhirnya berakhir dengan pernikahan, nikah. Di tengah perjalanan, di tahun ke-5 pernikahan jatuh talak pertama. Di tahun ke-10 pernikahan jatuh talak kedua. Ya. Di tahun ke-15 pernikahan jatuh talak ketiga. Maka kalau sudah 3 kali talak, at-talaqu marratan. Kata Allah SWT, talak itu yang boleh cuma 2 kali. 2 kali maksudnya 2 kali masih boleh rujuk tanpa akad nikah. Ya, tanpa akad nikah. Kalau seandainya habis masa iddahnya, maka boleh langsung akad nikah. Namun kalau sudah 3 kali talak, maka tidak boleh rujuk. Kalau habis masa iddahnya juga tidak boleh menikah, kecuali si wanita tersebut nikah dengan
laki-laki lain. Ada pertanyaan yang lucu. Kalau gitu, laki-laki wajib juga kawin? Enggak. Laki-lakinya enggak wajib kawin. Yang wajib kawin itu siapa? Si istrinya. Dia nikah dengan si C, laki-laki lain, ya, kemudian cerai, habis masa iddahnya baru boleh dengan si A, suami pertamanya tadi. Ini banyak kejadian. Masya Allah. Ya, bagi kita yang sudah berkeluarga, hati-hati dengan kata-kata talak, kata-kata cerai. Kalau seandainya talak ini di tangan perempuan, mungkin talaknya enggak 3, ribuan, ya. Ya bentar-bentar ceraikan aku, ya, Bang. Enggak jadi jalan-jalan ke Sujuya, ceraikan aku. Ya, Masya Allah. Untung talak ini di tangan laki-laki. Untung talak ini di tangan laki-laki. Kalau sempat talak di tangan perempuan, wah, ya, habis. Begitu selesai selesai pesta, selesai juga pernikahan. Karena apa? Ya karena kadonya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Baik. Ini banyak contohnya, ya, Masya Allah, ilmu ini, ya. Contoh yang keempat, rajulun ba'a awqiyatan min ad-dhahab bi awqiyatin wa nisfin, fa hadha al-bay'u batilun. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tabi'u ad-dhahaba illa mathalan bi mathalin, sawa'an bi sawa'in. Seorang lelaki membeli emas. Beli emas. Bukan membeli, menukar, barter emas 24 karat 1 gram. 1 gram emas 24 karat ditukar dengan 1,2 gram emas 22 karat. Walaupun secara harga mungkin sama, secara harga sama, berapa emas 24 karat 1 gram aja? 760. Kalau yang 22 ya turun sedikit. Maka di saat kita menukar, perhatikan, menukar emas tukar emas, maka walaupun karatnya berbeda, wajib takarannya sama. Walaupun kita rugi, emas kita 24 karat nih, 1 gram, emasnya 22 karat, 1 gram juga, ya, maka transaksi seperti ini baru boleh. Tapi kalau dia tadi 1,2 gram, punya kita 1 gram, walaupun kalau dirupiahkan itu sama rupiahnya, haram, batal. Ya, emasnya wajib untuk dipulangkan. Ini juga perhatian bagi kita, barakallahu fikum, dalam hal kredit emas. Kredit emas. Maka ini jelas keharamannya. Ya, tidak boleh kita mengkredit emas. Baik. Kemudian contoh yang kelima. Seseorang sholat memakai pakaian yang dia curi. Nah, ini. Memakai pakaian yang dia curi. Apakah sholatnya sah atau tidak? Sah sholatnya atau tidak? Karena salah satu syarat sholat adalah menutup aurat. Kemudian dia memakai pakaian curian. Sah atau tidak sholatnya, Bang? Sampai lupa nak punyanya. Abu apa? Abu Ahmad ya? Ya. Sah atau tidak? Hah? Belum tahu. Abu Aisyah. Hah? Sah. Pak Haji? Enggak tahu apa enggak sah? Tidak sah. Oh. Kenapa sah? Abu Aisyah.
karena syarat sudah terpenuhi. Ya. Namun ada juga sebagian ulama berpandangan tidak sah. Karena apa? Karena menutup pakaian tersebut, menutup tadi dilakukan dengan cara yang haram. Baik, itu contoh yang kelima. Contoh yang keenam, seseorang berpuasa di hari raya Idul Fitri. Seseorang berpuasa di hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Maka ini puasanya tidak ada pahalanya. Seandainya dia bernadar dia. Kalau aku ini, maka aku akan puasa 1 hari. Puasa dia di hari raya, ya, maka puasanya tidak sah dan dia wajib untuk mengganti di hari yang lainnya. Baik. Kemudian di sini ada kaidah yang beliau sebutkan, lianna al-asla fil ibadati al-man'u hatta yaquma dalilun ala mashru'iyyatiha. Ya, suatu kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui, pahami, bahwa hukum asal dari ibadah tersebut adalah haram. Hukum asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut disyariatkan. Jadi jangan kita buat ibadah-ibadah baru. Cukupkan dengan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat seseorang ingin melakukan suatu ibadah, tanya dulu, ada dalilnya atau tidak? Ada dalil yang membolehkannya atau tidak? Berbeda dengan masalah adat, masalah kebiasaan. Hukum asalnya adalah halal, boleh-boleh saja. Sampai ada dalil yang menyatakan bahwa adat tersebut haram. Ya. Sampai datang dalil yang menunjukkan bahwa kebiasaan atau adat tersebut haram. Contohnya, ada seseorang yang berburu hewan, berburu burung untuk dia makan. Kemudian ada yang mengingkari, kenapa kau berburu? Yang benar siapa ini? Siapa benar Pak Haji? Orang yang berburu atau yang mengingkari? Nah, Pak Haji yang di belakang. Ada seseorang berburu untuk dia makan. Satu lagi mengingkari, kenapa kau berburu? Mana yang benar? Orang yang berburu atau orang yang mengingkari? Berburu ya. Yang benar adalah orang yang berburu. Kenapa orang yang berburu? Karena berburu itu adalah kebiasaan. Ya, bukan ibadah. Ya, bukan apa? Bukan ibadah. Baik. Demikian juga urusan-urusan yang lainnya. Ya, ada laki-laki nyapu rumah. Ya, maka ini boleh-boleh saja. Ada laki-laki nyuci piring. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan. Allahu a'lam. Ustaz. Pertama, zaman sekarang kan canggih. Corekan kau tolak 1, 2, 3 katanya. Sementara istrinya tidak ridho. Tidak ridho. Satu, Ustaz. Yang kedua,
Oh, menyangkut dengan puasa yang tadi Idul Fitri atau Idul Adha. Karena pekan yang lalu bertanya juga dari kami kurang kurang pas rasa, belum pas. Diharamkan puasa Imul Bid katanya 13, 14 atau 15 maka itu diharamkan. Seperti apa ini? Ah, baik. Pertama yang Yang pertama menceraikan. melalui HP. Menceraikan melalui HP. Kalau jelas suara itu suara suami, ya maka jatuh talak. Demikian juga pernikahan. Pernikahan kalau jelas itu suara suami, calon suami, ada saksi yang menyaksikan, demikian juga ada wali, ada ijab kabul, maka sudah sah pernikahan. Ya. Demikian juga sebagai tambahan, umpamanya orang bisu. Orang bisu menceraikan. Ya bisa dia ceraikan dengan tulisan. Boleh. Sehingga dengan SMS juga bisa menceraikan. Dengan tulis, dengan surat. Ya. Baik, itu yang pertama. Masalah perceraian. Berarti kalau tadi menurut madhab, ya sebagian ulama itu talak 3, habis sudah talaknya. Menurut madhab yang lain, ulama yang lain, dia hanya dihitung 1. Kuceraikan kau, talak 3 langsung. Nah, ini tidak dihitung 3, namun dihitung 1. Atau kuceraikan kau, maka ini juga dihitung talak 1. Kau talak 1000 gitu. Ini yang dihitung imma 1 menurut sebagian ulama atau 3 menurut ulama yang lain. 997 lagi yaitu sebagai tabungannya aja. Baik, puasa Ayyamul Id bertemu dengan hari Tasyrik. Karena Ayyamul Bid itu 13, 14, 15. Tanggal 13 kita tidak boleh puasa karena masuk Tasyrik. Hari Raya Tasyrik. Besok Senin kita belum boleh puasa. Hari Selasa baru puasa sama Rabu. Ya, hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha, ditambah hari Raya, tambah hari Tasyrik, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah hari makan dan menyembelih. Maka sebagian ulama mengatakan diharamkan bagi kita untuk apa? Untuk berpuasa di sana. Kalau kita sudah terbiasa untuk puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 setiap bulannya, maka di bulan Dzulhijjah tanggal 13-nya dipotong. Demikian juga tidak perlu diqadha. Yang ditambahi jadi 16. Ya cukup 14 dan 15. Allahu a'lam. Apa yang membenci itu sunnah? Hah? Apa yang membenci sunnah? Ada perbuatan Nabi. Nah, jadi sebenarnya ini kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Awsani khalili bi salati khisal." Kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama, agar aku sholat malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua, pembahasan kita ini untuk berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, ini hadis yang sahih yang disepakati ulama kesahihannya. Cukup kita berpuasa 3 hari 1 bulan. 3 hari 1 bulan ya. Kemudian ada beberapa hadis yang diperselisihkan kesahihannya, yang menentukan bahwa 3 hari tadi adalah 13, 14, 15. Ya. Sebagian ulama mengatakan penentuan hadis ini sahih atau hasan, sebagian ulama mengatakan dhaif. Ya. Jadi kalau kita paskan di situ tidak masalah juga. Kita puasanya 13, 14, 15. Ya. Ataupun kita ganti dengan hari yang lain. Ya. Kalau kita sudah, ini pembahasan fikihnya. Kalau kita sudah puasa Senin Kamis,
maka kita tidak perlu lagi puasa 3 hari tadi. Ya, sudah tercukupi dengan puasa Senin Kamis. Demikian juga kalau kita sudah puasa Syawal, 6 hari puasa Syawal, maka kita tidak perlu lagi puasa 3 hari lagi. Ini menurut sebagian ulama. Demikian juga kalau kita sudah puasa Ramadan, maka tidak perlu lagi puasa 3 hari lagi. Kita sudah 1 bulan. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Yang jumpa Jumat hari itu Ustaz, apa di zaman Nabi tidak ada contoh yang kita ambil. Tadi kan masih makannya itu kan di bawah Nabi tadi. Tuh, itu kita sebut tadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada, di zaman Nabi ada, ya, ada hadis dari lupa dalam Sahih Muslim juga bahwa apabila berjumpa 2 hari raya, ya Rasulullah SAW baca surah ini dan surah ini, lupa apanya lapas hadis. Namun di zaman Rasulullah SAW itu ada. Ya, namun yang menjadi khilaf di kalangan para ulama hadis dari Abu Hurairah dan begitu juga dari Zaid bin Arqam yang di sana tersebut man sa'a shalla wa man lam yasa' lam yusalli. Ya, barang siapa mau salat, namun kalau maksud salat Jumat ya. Kalau tidak mau enggak masalah. Wa inna mujammi'un. Adapun kami kata Rasulullah SAW kami akan salat. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan sahih. Jadi ulama-ulama yang berpandangan hadis ini sahih, ya mereka condong ke pendapat yang kedua tadi. Pendapat siapa? Imam Ahmad Hambali. Kalau ulama-ulama yang berpandangan hadis ini dhaif, imma nanti pendapat yang pertama atau pendapat yang ketiga. Pendapat Imam Malik ataupun pendapat Imam Abu Hanifah. Semuanya tetap wajib sholat Jumat, walaupun dia sholat Id. Ya. Bilang hadisnya ini tidak ada sholat dua apa, tidak ada khutbah dua kali dalam sehari itu tadi. Itu ada lapas hadisnya. Ya. La khutbatani fi yaumin wahid. Nah, Allah, ana tidak tahu hadisnya. Oke, itu nanti panjang pembahasannya. Insya Allah nanti di kitab fikih kita jumpa ya dengan pembahasan ini. Makanya enaknya ya kita mulailah belajar bahasa Arab. Karena literatur fikih, akidah semuanya itu masih banyak tersimpan dalam bahasa Arab, belum diterjemah. ada satu lagi dah. Masalah sorban. Bagaimana profilnya sorban Nabi? Allah alam, nggak tahu bagaimana bentuk sorban Nabi. Allah alam, nggak tahu. Walaupun ada nukilan dari salah seorang ulama hadis ya di abad ini mengatakan bahwa seluruh peninggalan Rasulullah SAW baik rambut, sendal, pakaian, tongkat, pedang itu tidak ada yang memiliki sanad yang sahih sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada di Turki atau di tempat-tempat yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis, asar-asar peninggalan Rasulullah SAW juga harus jelas sanadnya. Ini rambut Rasulullah SAW, siapa sanadnya? Ya, harus jelas sampai kepada pemegang terakhir, umpamanya sahabat. Sahabat itu dahulu biasa berebut ya rambut Rasulullah SAW. Biasa mereka berebut. Begitu Rasulullah SAW pangkas, tahu pangkas ya. Mereka sudah berada di sampingnya nih. Ya, apa namanya? Tahu lah berebutnya. Tahu berebutnya? Tidak tahu berebut. Mengambil rambut yang terjatuh dari kepala Rasulullah SAW. Lalu mereka simpan. Mereka masukkan ke ke kain atau yang lainnya, lalu mereka simpan. Ada barokah. Boleh ini kalau untuk rambut Rasulullah SAW. Namun kalau rambut anak-anak, rambut kita, rambut orang soleh yang lain tidak ada dalilnya. Ya.
Kalau sahabat berkata ini rambut Rasulullah SAW, kita percaya. Ya. Kemudian juga tabi'in mengatakan ini rambut Rasulullah SAW, kita percaya. Namun kalau untuk sampai saat ini di 1441 Hijriah ada orang mengatakan ini rambut Rasulullah SAW, kita tidak bisa percaya. Harus jelas sanadnya. Siapa yang meriwayatkan rambutnya? Kalau hadis Rasulullah SAW itu dibukukan. Dibukukan. Maksudnya dikodifikasi. Ada nanti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Namun kalau rambut Rasulullah SAW bagaimana? Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan keautentikan sanadnya. Ya, bukan kita mengingkari Rasulullah SAW itu ada rambutnya, tidak. Ada rambut Rasulullah SAW, ada tongkatnya, ada sorbannya, ada pecinya, ada sandalnya, ada bajunya, ada. Namun kalau untuk memastikan bahwa itu adalah pedang Rasulullah SAW, itu adalah tongkat Rasulullah SAW, itu adalah sandal Rasulullah SAW, itu adalah sorban Rasulullah SAW, maka kita tidak bisa memastikannya. Allah Ta'ala alam bisawab. Boleh tambah. Tambah. Sebelum ajar sudah ambil di rumah. Sohinya sholat sunat. Salat Sunat. dulu. Hadisnya sahih. Ya, hadis sahih bagi orang-orang yang hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu setelah beliau mencontohkan ya bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Ya, sehingga aneh itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda man tawadda'a misla wudu'i hada. Ya, thumma shalla rak'ataini lam yuhdits bihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kata Rasulullah SAW, kemudian dia sholat 2 rakaat. Di dalam sholat tersebut dia khusyuk, fokus dalam sholatnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang masa lalu. Itu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis dari yang bercerita tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendengar suara terompah ya Bilal bin Rabah. Ya, walaupun sebagian ulama mengkritik hadis ini, ya. Namun kalau hadis yang kita sebutkan tadi dari Utsman bin Affan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, sahih dia. Salat sunnah wudu itu sahih hadisnya dan disyariatkan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kalau tidak ada lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqamah kepada kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan, terkhusus ketaatan dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan karena menuntut ilmu. Kalau kita baca sejarah para ulama, bagaimana mereka bahagianya dalam menuntut ilmu, maka ya kita akan mendapati sejarah yang begitu indah dari mereka. Ada ulama-ulama seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, menuntut ilmu habis bekalnya, bahkan pakaiannya pun sudah dia dijualnya bajunya, Pak, habis bekal. Imam Bukhari ini menuntut ilmu ya berjalan sepanjang 14.000 km dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Ya, itu yang dia jalani, 14.000 km dia jalani. Dari tempatnya di Bukhara ya sampai dia ke Irak, sampai dia ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir. Ya, dihitung-hitung jumlah perjalanannya 14.000 km. Kita 14.000 juga. Namun 14.000 meter itu pun naik kereta. Diajak daurah ke Bagan, PT Jolo. Ya,
Ya, guru beliau 1.000 orang. Ribuan orang gurunya. Guru kita baru 3, 4, sudah tidak mau lagi menambah guru. Nantilah dulu ya. Banyaknya guru di sini. Untuk apa kebakar? Di sini pun banyaknya guru. Imam Bukhari ribuan gurunya. Nah, namun di suatu saat kehabisan bekal beliau. Anda lupa apakah di Yaman atau di tempat yang lainnya. Dia jual bajunya. Setelah tidak ada bajunya, dia tidak bisa lagi menghadiri majelis ini. Masya Allah. Tidak bisa lagi menghadiri majelis ini. Akhirnya teman-temannya datang menjenguk, penasaran apa yang dialami beliau, dia ceritakan kisahnya, baru mereka membantunya. Demikian juga ada kisah 3 orang ulama. 3 orang ulama di saat mereka menuntut ilmu di mana? Di Mesir. 3 orang ulama yang menuntut ilmu di Mesir. 3 orang ulama. Ini mereka satu kamar. Satu apa? Satu kamar. 3 orang ulama ini satu kamar. Jadi mereka sudah undian. Karena apa? Karena bekal sudah habis. Kalau tidak minta-minta ini mati. Ya, baru mereka mau minta-minta. Hal seperti ini dibolehkan untuk apa? Meminta-minta. Karena apa? Karena sudah darurat. Kalau kita yang tegap-tegap begini minta-minta, haram hukumnya, ya, tidak boleh. Namun kalau sudah darurat, tidak memungkinkan untuk bekerja, maka kita boleh meminta-minta. Kemudian diundilah. Ya, jatuh undian kepada salah seorang ulama. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dia meminta-minta karena malu, ya, malu meminta-minta. Kemudian tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamar mereka. Ya, menggedor pintu kamar. Siapa? Lalu dijawab, ini utusan gubernur Mesir pada saat itu. Ya, lalu dia keluar, ditanya oleh utusan tadi, kamu Fulan bin Fulan? Iya. Fulan bin Fulan? Iya. Fulan bin Fulan. Lalu mereka heran, kok tahu? Ya, dengan namanya. Kemudian utusan tadi bercerita bahwa gubernur tadi malam bermimpi. Rupanya begitu tadi ulama ini berdoa, Allah Subhanahu wa taala langsung ijabah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya takdirkan gubernur tadi bermimpi. Ya, apa mimpinya? Tidak layak bagimu untuk tidur seperti ini sedangkan 3 penuntut ilmu sedang kelaparan. Ini bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu tidak mesti di pondok. Ya, menuntut ilmu tidak mesti di pondok. Apa yang kita lakukan ini juga menuntut ilmu. Jadi jangan takut. Jadi saat kita menuntut ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.